Salam untuk kita semuanya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur untuk kita boleh bersama-sama dalam ibadah kita, ibadah pertangyangan WEK pada malam hari ini. Biarpun kita melalui di rumah kita masing-masing, tapi kita percaya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi nomor 15 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Maha Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia. Oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita buka Alkitab kita sebagai epistel untuk kita pada malam hari ini, diambil dari kitab 2 Raja-Raja 23 mulai ayat 1 sampai ayat 14. Kita baca bersama-sama. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang dilakukan di rumah Tuhan. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat pun mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan
mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya lah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya lah abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Deba sampai Berseba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mesbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Topet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang menyembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda, oleh dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat milik Natan Melech, pegawai ke sana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mesbah-mesbah yang ada di atas sosok tempat peramilan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran rumah Tuhan dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo raja Israel untuk Asitoret, dewa kekejian sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kekejian sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala, lalu dibunyinya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi nomor 38. Good.
kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan buat anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Tuhan, oleh karena kasih setiamu dalam kehidupan kami yang selalu menyertai kami, saat ini juga Tuhan Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kuasailah Tuhan hati pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu, agar di dalam damai sejahtera yang daripadamu kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kembali kita bertemu di dalam pertangyangan di rumah kita masing-masing melalui rekaman ini. Kiranya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan buat kita pada pertangyangan saat ini yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan dasar lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah kuletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan menampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan kita sering melihat, bahkan mungkin menjadi pelaku-pelaku membangun. Apakah kita itu membangun rumah atau membangun sesuatu? Yang pasti dalam bangunan itu sangat-sangat ditentukan oleh pondasinya. Kuat tidaknya bangunan itu sangat tergantung dengan pondasinya, dasarnya di mana diletakkan. Kalau dia kuat, yang pasti apapun yang datang, badai, angin, atau mungkin gempa, maka bangunan itu akan kokoh. Tetapi jika pondasinya
kokoh, yang pasti lambat laun bangunan itu mengalami suatu kerusakan. Makanya ketika orang mau membangun, orang akan berusaha membangun pondasi sebaik mungkin agar bangunannya kelak tidak menjadi sia-sia. Karena ketika dasarnya rusak, untuk memperbaikinya itu agak susah. Akan banyak mengalami kerugian-kerugian lainnya lagi. Itulah kalau kita dalam membangun sebuah bangunan, apakah itu rumah yang sering kita lakukan. Orang akan berusaha membuat pondasinya yang bagus. Mungkin kita pernah mendengar yaitu tentang dua dasar juga, yang dibangun di atas pasir dan yang dibangun di atas batu karang. Atau di atas pasir berarti itu menggambarkan tentang dasar yang tidak kuat, dan di batu karang akan menggambarkan juga tentang dasar yang sangat kuat. Walaupun datang badai, walaupun datang yaitu angin topan, dia akan kuat. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saat ini Paulus juga menggambarkan tentang iman, tentang kepercayaan orang pengikut Kristus itu sendiri, yaitu tentang dasar imannya. Bagaimana mereka memahami tentang dasar daripada imannya. Karena pada saat itu sudah banyak ada penginjil-penginjil, pewarta-pewarta, pemberita-pemberita tentang kabar baik, tapi berbeda-beda. Bahkan sudah hampir melenceng. Makanya Paulus hadir di jemaat Korintus mengatakan bahwa dasar yang benar itu adalah Yesus Kristus. Dasar iman yang benar itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mati di Golgota, Yesus Kristus yang menebus dosa kita, Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang telah membayar lunas segala dosa kita. Itulah dasar iman yang kuat. Tidak ada dasar yang lain selain dari situ. Kalau kita meyakini, mempercayai tentang Yesus adalah juru selamat kita, yang pasti kehidupan kita, iman percaya kita tidak mudah lagi diombang-ambingkan apapun yang akan datang, pengajaran-pengajaran yang seperti apapun, yang seindah apapun, karena kita telah meyakini keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Itulah dasar iman yang kokoh yang dikatakan oleh Paulus. Kokoh karena tidak ada keselamatan lain di luar daripada Yesus. Yang hanya ada di dalam Yesus. Itu menjadi suatu jaminan keselamatan itu. Tidak ada yang walaupun banyak kepercayaan lain, walaupun ada pemahaman-pemahaman disucikan dengan air ketika mandi ke suatu sungai, disucikan oleh pentahiran-pentahiran yang lain, tapi mereka harus melakukan secara berulang-ulang. Tetapi di dalam Yesus itu jelas dikatakan bahwa aku telah membayar lunas segala utangmu, aku telah menyelesaikan segala pelanggaranmu. Inilah dasar yang kokoh itu, Yesus sebagai penyelamat kita. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, jelas tadi Paulus mengatakan kalau dasarnya sudah bagus, mau itu dibangun dengan emas, mau dengan perak, yang pasti menentukannya adalah dasarnya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, lalu kalau kita sudah mempercayai Yesuslah keselamatan itu, kita tidak akan berpaling
adalah keselamatan daripada Yesus Kristus itu sendiri. Ini yang mau dikatakan kepada kita. Lalu kalau kita pahami Yesus telah membayar lunas segala dosa kita, apakah kita dengan suka-suka melakukan dosa lagi? Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, bahkan mungkin dosa yang akan datang. Apakah seperti itu pemahamannya? Tidak. Yang walaupun banyak orang mengatakan, wah itu luar biasa kalau seperti itu. Karena udah dibayar lunas berarti kita sesuka-suka untuk melakukan dosa. Tidak. Di dalam ayat 16 itu mengikat kita. Coba kita ingat, keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada kita diikat dengan pemahaman kita adalah baik Allah. Ini bukan berarti kita bebas walaupun dibilang sudah lunas, tetapi kita diberikan juga pengajaran, pemahaman bahwa diri kita ini adalah bait Allah yang kudus, di mana Roh Kudus bekerja. Kita sudah mengetahui bagaimana pekerjaan Roh Kudus, mengingatkan, mengajari kita ketika kita melakukan suatu ketidakbaikan, Roh Kudus akan bersuara, yang walaupun manusia itu sering mengabaikan suara Roh itu, tapi Roh itu selalu bekerja mengingatkan manusia itu agar tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, dasar keselamatan, dasar pengampunan dosa yang telah diberikan Yesus akan membuat kita semakin kokoh memahami bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Saya yakin tidak ada orang yang sengaja mengotorinya, karena memahami bahwa itu adalah bait Allah. Bait Allah yang kudus, yang dianugerahkan Allah kepada kita. Tadi dikatakan di sana bahwa di sana Allah bekerja. Yang luar biasanya Allah mengatakan di sana, siapa yang mengotori bait Allah akan membinasakannya. Siapa yang mengotori bait Allah akan membinasakannya. Banyak mungkin orang mengotorinya dengan dendam, dengan kebencian, dengan amarah, dengan pertikaian, perselisihan, dengan hal-hal yang lain lagi yang bisa mengotori tubuhnya. Jelas dikatakan di sini adalah Allah akan membinasakannya, sebab Allah itu adalah kudus, maka Allah itu harus, bait Allah itu harus dijaga. Ini yang mau dikatakan kepada kita, saudara yang terkasih. Reformasi spiritual secara terus-menerus tidak terjadi sekali, tetapi secara terus-menerus membuat hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Karena kita tahu iblis terus berusaha agar kita jauh daripada Tuhan. Bahkan dia berusaha agar kita tidak menyembah Dia. Dia berusaha agar kita tidak percaya. Dia berusaha, iblis selalu berusaha agar kita senantiasa meragukan akan janji Tuhan. Ini yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, reformasi spiritual, reformasi rohani itu diberikan kepada kita, di mana Roh Kudus terus bekerja, terus membaharui kita dari hari ke hari sampai akhirnya nanti kesudahan zaman, sampai pada akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Dia terus bekerja. Untuk itu jangan abaikan suara Roh yang selalu bekerja dalam kehidupan kita, agar terwujud reformasi spiritualitas, reformasi rohani yang membawa kita kepada suatu kesempurnaan, kepada kita membuat kita semakin layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, mari kita mengingat dasar iman kita. Bukan diri kita, bukan harta kita. Dasar iman kita bukan keberadaan kita, tapi dasar iman kita
adalah Yesus penyelamat kita yang telah membayar dosa kita dengan lunas, dan mengingat bahwa di dalam diri kita adalah bait Allah yang selalu membaharui terus secara menerus, yaitu berbuat baik. Yang kadang kita mungkin jatuh, tapi berusahalah terus membaharuinya, berusahalah terus mendengar suara Roh yang hidup di dalam hati kita, karena Dia bersama dengan kita. Tidak cukup sekali. Pertobatan itu tidak sekali. Pertobatan reformasi spiritual tidak sekali. Tetapi secara terus menerus, semakin peka mendengar suara Roh, semakin peka memahami, saya ini adalah bait Allah, diriku adalah bait Allah. Yang pasti kita tidak membiarkan bait Allah ini dikotori dengan kebencian, dengan amarah, dengan dengki, dengan perbuatan-perbuatan daging, tetapi justru kita akan memenuhinya, bait Allah ini, dengan buah-buah Roh itu sendiri, sehingga kita tetap akan menjaga kesehatan yang daripada Tuhan. Yang terakhir, mari kita ingat bahwa dalam bait tubuh otoritas Allah bekerja, Allah yang memerintah. Itu karena dikatakan bait Allah itu adalah kamu, di mana di bait Allah itu Allah bekerja. Berarti Allah yang punya otoritas terhadap bait tubuh itu, yaitu diri kita. Bait Allah itu diri kita. Tidak ada lagi orang yang berkata lomokku di diriku. Tidak itu lagi. Kalau itu pemahaman kita, berarti kita tidak meyakini bahwa yang memerintah kita adalah Allah. Yang memiliki otoritas terhadap tubuh kita adalah Allah. Ini yang mau dikatakan reformasi spiritual. Mengingat, memahami tubuh kita adalah otoritas Allah, di mana Allah yang memerintah, Allah yang bekerja, sehingga kita akan mengarahkan segala apa yang kita lakukan, hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu, mari kita angkat pujian buat Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37B. Yesus sebagai penyelamat kita. Dialah batu karang dalam hidup kita. Sekali badai apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kita, kita telah berdiri di atas pondasi iman yang benar, yang tidak dapat digoyahkan apapun. Kita terus dibaharui secara dari hari ke hari, terus menerus oleh Roh Tuhan. Untuk itu, Dialah batu karang kita, Dialah pondasi kita, juru selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami. Engkaulah dasar iman kami yang teguh. Tidak ada satupun di dunia ini yang menjaminkan suatu keselamatan selain di dalam Engkau saja Bapa.
Engkau telah membayar lunas segala pelanggaran-pelanggaran kami. Engkaulah Tuhan, dasar iman kami, yang membuat kami akan kuat mengarungi kehidupan ini. Karena kami tahu, di dalam Engkau saja keselamatan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena karya-Mu yang luar biasa di Golgota. Terima kasih Tuhan. Biarlah juga dari hari ke hari kami selalu mengingat bahwa tubuh kami ini adalah bait-Mu, di mana Engkau yang bersemayam, Engkau yang memerintah dalam hati pikiran kami. Agar tidak ada Allah-Allah lain yang memerintah, yang menguasai kami. Tetapi biarlah hanya Engkau Bapa. Terima kasih. Ingatkan kami senantiasa. Sehingga tidak ada pun dari seorang kami yang sebagai pengikut Engkau yang membuat tubuhnya dengan sesukanya, melakukannya, memakainya sesuai dengan kehendaknya. Tapi saat ini firman-Mu mengingatkan bahwa tubuh kami, hidup kami ini, kami harus sesuai dengan kehendak-Mu segala perbuatan kami. Terima kasih Bapa yang telah mengingatkan kami agar reformasi rohani kami terus secara terus-menerus dari hari ke hari. Saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh kehidupan kami Bapa. Banyak rancangan kami, tapi kami tahu kami hanya berencana. Engkaulah Tuhan yang mewujudkan rencana kami itu sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa buat seluruh kehidupan anggota jemaat-Mu, baik suka maupun duka Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang kehidupan kami, agar tetap kami bersandar kepadamu saja, agar tetap Tuhan kami mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Saat ini juga jika ada anggota daripada jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, mengalami sakit penyakit Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, agar tetap Tuhan mereka melihat bahwa hanya Engkau sajalah pertolongan dalam hidup kami. Kami tetap mendoakan Bapa, pemerintah kami, kebijakan yang daripada-Mu lah yang selalu hadir dalam kehidupan mereka, hikmat yang daripada-Mu, sehingga para pemimpin-pemimpin kami tetap di dalam hikmat yang daripada-Mu memimpin kami semua rakyat Indonesia ini dengan baik. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 dan kita mengumpulkan persembahan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin.